Kalau cyber harassing yang melapor itu sebenarnya banyak sih. Mereka dialami itu dengan pasangannya sendiri. Halo semuanya, balik lagi bareng sama aku Ima di podcast Aman Bersama Spekham episode 2. Siapa yang kangen nih dengerin podcast kita? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relevan dengan zaman sekarang, apalagi zaman teknologi digital, apalagi kalau bukan cyber harassing. Aku juga nggak sendiri di podcast hari ini karena ditemenin sama Mbak Ida. Halo, selamat siang Mbak Ida. Boleh dong kabarnya gimana siang hari ini? Alhamdulillah, walaupun tadi hujan ya. Wow. Jadi tapi masih oke lah. Oke, kalau gitu ini biar kita langsung jump in to the point aja nih Mbak. Aku mau tanya dong, kan Boleh. tadi udah langsung ini ya cyber harassing ya Mbak? Iya. Kalau cyber harassing tuh emang apa sih secara definisi? Kalau secara definisi cyber harassing itu kan kekerasan berbasis gender, masuk dalam kekerasan berbasis gender online ya, dimana si korban ini mendapatkan pesan yang nggak pantas, baik yang menyerang secara seksualnya, secara pribadinya, seperti itu lewat sosial media, entah itu by chat, by WhatsApp, terus atau lewat DM kayak gitu kan, kebanyakan lewat DM ya biasanya. Di Twitter, di Instagram. Paham, Terus paham. Jadi kayak nggak terbatas sosial medianya apapun ya, bisa Nggak sampai terbatas. WhatsApp juga. WhatsApp bisa. Wow, kalau kayak gitu berarti yang apa ya, kayak apakah pernah ada cyber harassing atau enggak korban cyber harassing yang lapor ke Spekham gitu, ada nggak sih Mbak, atau kasusnya gitu? Kalau cyber harassing yang melapor itu sebenarnya banyak sih. Cuman memang mereka dialami itu dengan pasangannya sendiri. Oh. Bahkan dan Waduh. ada juga yang dengan temannya, karena Wah. tiba-tiba temannya, kalau sekarang kan kayak kata-kata tobrut, terus Oh, iya. ceker babat kayak Ya gitu kan, itu Allah. juga masuk juga ya ke cyber harassing ya. Nah, itu tanpa disadari korban ini sebenarnya mendapatkan cyber harassing. Paham. Gitu. Oh, jadi sebenarnya istilah-istilah yang populer sekarang tuh juga bisa jadi Bisa jadi. cyber harassing, dan nggak semua orang sadar kalau itu cyber harassing ya Iya, Mbak. betul. Kayak tobrut. Oh iya sih, kalau tobrut kayaknya agak ini ya, kelihatan banget gitu. Dan justru malah ini ya, itu dijadikan bahan candaan gitu loh, sama-sama iya. perempuan juga kadang, brut tobrut gitu. Ya Allah. Tuh aku nggak pernah denger sih Mbak, tapi kayak wow, jahat nggak sih kalau misalnya kayak gitu, berarti jatuhnya Iya. pelecehan ya Mbak. Kalau misalnya kan tadi sempat dimention nih kalau ada orang-orang yang dijadikan korban oleh temennya sendiri, pasangannya sendiri, itu gimana sih Mbak? Kayak ceritanya, apakah Mbak punya cerita-cerita tentang orang-orang itu? Kalau yang lapor di Spekham sebenarnya ada beberapa ya. Cuman mereka melaporkannya itu dalam bentuk penyebaran video juga. Jadi setelah mendapatkan penyebaran video porno, revenge porn itu, Waduh. mereka baru menyadari, oh ternyata aku pernah dilecehkan juga sama pasanganku sendiri, dilecehkan secara verbal, baik lewat chat maupun langsung ya itu. Terus kalau yang pengalamannya temanku sendiri itu sih karena memang dia posting di Instagram. Ya namanya ke pantai kan pasti outfitnya, ya sebenarnya sih kalau menurutku itu masih agak sopan ya, masih Yeah. tertutup ya. Cuman di komentar-komentarnya itu mengarah ke seksualitas. Iya, paham. Jadi kayak kok pamer aurat, terus kayak itu diturunin dikit lah dananya kayak gitu. Itu Wah. sampai temanku pernah nangis gara-gara itu. Wah, sampai kayak gitu ya dampaknya. Oh ya, ini juga kayaknya nyambung nih sama pertanyaan kita selanjutnya tentang dampaknya apa sih Mbak kalau cyber harassing? Dampaknya sebenarnya ada banyak banget sih. Yang iya pertama, sih. yang terutama kan secara psikisnya ya. Oh Psikis. iya, mental ya. Orang yang dapat kekerasan baik secara fisik maupun verbal itu pasti psikisnya dia akan kena. Dan apalagi paham. itu seksual ya. Iya. Dan dilakukan secara cyber. Kalau di ranahnya pribadi, psikisnya aja bisa sampai apa ya, ibaratnya kayak
hancur, bukan hancur juga banget sih, ya kayak sedih jadinya, iya, kayak sedih banget. Apalagi kalau itu di ranahnya publik ya. Publik maksudnya dalam artian di sosial media, tapi yang publik lah, kayak di komentar TikTok atau komentar di postingan Instagram dan lain sebagainya. Itu yang pertama, psikisnya. Terus yang kedua, bisa jadi korban ini mengasingkan diri juga. Oh iya, sampai ngasingin diri kayak gitu berarti. Iya, karena dari beberapa kasus yang cyber ini kan mereka pasti kayak merasa malu, malu karena dikomentarin kayak gitu. Dan ada juga yang sampai mendeaktifkan Instagram mereka. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak main Instagram, vakum dulu beberapa waktu kayak gitu. Jadinya jadi kayak trauma gitu ya, Mbak ya? Traumanya itu berkepanjangan lah. Paham tentang psikis, mental, terus juga bisa jadi bahkan trauma bisa kena ya, Mbak? Kekerasan dari sosial itu pasti ada. Kalau misalnya kayak dampak apa ya, fisik atau sosial gitu, ada nggak sih Mbak buat korbannya ini? Fisik bisa jadi. Gimana? Kalau sampai terjadinya kekerasan, dampak secara fisik ya, bukan kekerasan fisik, dampak secara fisik, bisa jadi korban bisa bunuh diri yang nyilet-nyiletin itu. Karena mungkin dia udah jenuh banget karena mendapatkan pelecehan secara verbal, pelecehan di sosial media. Itu ada juga yang seperti itu, sampai self harassing gitu ya. Self harassing itu. Sakit banget. Kalau sosial gimana tuh, Mbak? Kayak pandangan sosial ya berarti ya? Iya, pandangan sosial bisa jadi stigma negatif yang orang-orang awalnya orang-orang, karena netizen kan beda-beda ya. Nah, kadang kalau netizen itu dipengaruhi yang negatif, terus ada yang ikut-ikutan, ada yang ikutan komen yang negatif, terus tapi kalau netizen positif pasti kan kayak ada beberapa yang nggak peduli gitu lah. Jadi tergantung dampaknya banyak sekali sih. Tapi kayak kelihatan banget ya berarti dampaknya nggak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain juga. Nah, kalau misalnya kayak kan cyber harassing ini rentan banget terjadi ya, Mbak. Apalagi kita tuh apalagi anak-anak seumur kita yang scroll TikTok terus berapa jam sehari. Itu kayak ada nggak sih cara-cara pencegahan atau biar kita tuh nggak jadi korban cyber harassing gitu? Kalau cara pencegahannya sih sebenarnya lebih ke kalau kita upload foto atau video itu boleh-boleh saja. Cuman kayak kalaupun dirasa pengen untuk membatasi diri, ya silakan. Maksudnya kayak di private komentarnya, terus habis itu kalau ada sekarang kan fitur di DM itu kan ada yang kayak accept. Orang yang nggak dikenal itu dinyalain apa enggak, kayak gitu kan bisa kan? Difilter gitu. Iya, difilter message yang masuknya itu, difilter itu bisa kan? Karena itu bakal meminimalisir juga yang DM yang enggak kayak gitu. Iya sih, benar sih. Untungnya ada kayak gituan. Berarti minimalisir dan jaga-jaga diri kita sendiri juga kali ya, kalau misalnya di sosial media kayak gitu. Sebenarnya juga ada juga kalaupun ada memang teman kita yang melakukan itu, silakan boleh banget untuk ditegur, karena kan bisa jadi orang tersebut nggak tahu kalau itu masuk ke cyber harassing. Kayak gitu. Apalagi anak-anak di bawah 18 tahun itu rentan banget. Iya sih, karena lingkungannya. Takut banget. Kayak apalagi sekarang anak-anak udah terpaparnya sama sosial media terus ya, Mbak ya. Kayak waduh, udah paham kata-kata yang kita juga nggak paham. Gen Alpha apalagi ya. Kurang paham kalau misalnya mereka udah ngobrol tuh kayak gimana. Aku mau kayak ini agak ngulik dikit sih, Mbak, kayak yang tadi tentang orang yang lapornya tuh waktu udah revenge porn tuh kayak detailnya gimana sih, Mbak? Boleh cerita nggak? Pas waktu itu kan si korban ini datang laporan dan dia cerita setelah putus dari pasangannya. Dia kan memang korban ini awalnya mendapatkan pelecehan seksual juga, baik secara verbal maupun seksualnya. Jadi dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan emang karena kalau lagi perempuan
Kalau lagi jatuh cinta atau jatuh gimana? cinta, kadang kan juga ada yang bucin, terus Bener ya. dan ada relasi kuasa di situ. Akhirnya perempuan ini kan nggak bisa nggak bisa mengelak lah. Ya udah aku nggak apa-apa ngasih kayak gini. Terus karena bisa jadi tadi ada ancaman tadi, terus ada pemerasan juga, itu mungkin bisa jadi mengakibatkan perempuan ini oke lah. Terus habis itu setelah putus ini kan si laki-laki sebenarnya nggak mau kan, Nggak mau putus. Dan dia mengancam untuk jadi uangnya si perempuan ini diberikan ke laki-laki. Gitu. Iya. Wah. Dan akhirnya kan perempuan mau nggak mau karena takut ya ngasih duitnya, ini duitnya kayak gitu. Terus akhirnya dia nggak betah dan ngelaporin itu. Dan ketika di assessment pertama kali dia itu memang selama pacaran sering banget kata-kata kasar dari pacarnya itu. Berarti kayak toksik juga ya berarti Toxic, hubungannya. Kalau boleh tahu berarti mbaknya ini apakah udah kerja atau Kuliah. kayak kuliah? Wah, tapi itu aja udah diperas banget ya uangnya, terus habis itu mental juga diperas ya mbak berarti ya? Mental pasti itu. Itu kayak lapor ke Spekam berarti setelah berapa lama mbaknya ini? Wah, aku nggak terlalu inget ya, tapi kejadiannya itu kalau nggak salah 2020. Oh, Iya. zaman-zaman 2020. COVID. Iya sih. Zaman-zaman COVID. Mungkin sekarang beliau sudah bekerja sih. Iya benar. Ya udah sehat. Amin aja udah sehat gitu ya. Terus kalau misalnya cyber harassing ini kan banyak korban-korban yang nggak kelihatan gitu ya mbak. Gimana sih kayak misalnya mungkin sesimpel kata-kata tobrut atau kata-kata yang mengarah ke arah sana gitu, kayak mungkin Mbak Ida sendiri ada kayak biasanya kata-kata lain gitu nggak sih buat orang-orang ini, atau enggak mungkin harusnya melakukan apa secara idealnya kayak gitu? Ini ya penanganannya ya Iya, untuk bener. si korban ini. Sebenarnya lebih ke ini sih, nggak berhenti-henti untuk melakukan edukasi. Karena yang pertama, edukasi itu penting banget. Soalnya kalau ada beberapa netizen, kalau Gimana sekarang tuh? kan kayak tipe netizen itu beda-beda ya. Ada yang jahat banget mulutnya, Iya, ada betul. yang nggak peduli, terus ada yang itu siapa? Oh. Emang urusan gua gitu. Bukan nggak bikin kaya dan lain-lain Iya, kayak gitu bener-bener. kan. Nah, itu yang pertama edukasi sih. Ini penting karena kalau orang nggak memahami apakah itu masuk ke dalam pelecehan seksual atau cyber harassing, itu ya selamanya akan begitu terus kayak gitu. Iya, ngulang-ngulang gitu lagi. Dan kalau ada pelaku yang nggak ditegur, nggak mendapatkan teguran sama sekali, dia pasti akan melakukan hal yang berulang. Karena menurut dia itu, wah aku aja kayak gini nggak dapet sanksi sosial atau nggak dapet apa-apa, iya bener sih. aku berarti bebas dong kayak gitu. Iya lagi. Terus yang kedua sih, tetap ini sih menguatkan korban sih. Jadi kalau Oke. ada korban yang dibully, yang kena cyber harassing itu kan kita sesama netizen, jadi bisa membantu membalasnya. Iya. Ini bisa masuk ke dalam pelecehan kayak gitu, Oh, terus iya, membantu ini sih mendampingi korban sih terutama. Oke, kalau kayak gitu mungkin ini buat closingan nih Mbak Ida, ada nggak kata-kata buat orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami ataupun untuk pencegahannya gitu? Oke, kalau buat orang-orang di luar sana, kalau kamu dapat kekerasan secara verbal, baik secara langsung maupun di sosial media, jangan takut untuk melapor. Karena memang kekerasan seksual baik berbasis elektronik maupun verbal ini juga dilindungi sama Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Dan jangan takut untuk speak up sih, itu yang terutama. Karena kalau takut, selamanya pelaku ini akan mengulangi hal yang sama. Oke, jangan lupa juga lapor ke Spekam karena aman bersama Spekam ya teman-teman. Jadi tagline-nya. Iya. Makanya cari di linknya. Iya benar banget, aman bersama Spekam. Ya, jangan ragulah untuk lapor ke Spekam. Oke, makasih banyak Mbak Ida untuk waktunya dan
sesi sharingnya siang hari ini. Dan semoga juga untuk teman-teman dari podcast yang dengerin juga dari kasus-kasus ini semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Oke, makasih banyak Mbak Ida dan makasih banyak juga teman-teman dari podcast. See you di episode selanjutnya.